Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMA Negeri 4 Pontianak, khususnya kelas 10 MIPA, yang berada di tahun ajaran 2021-2022, semester ganjil. Hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita tentang pertidaksamaan eksponensial yang ada di mata pelajaran matematika peminatan. Beberapa hal yang mungkin perlu Bapak sampaikan di awal. Mohon kiranya kalian tetap memperhatikan tata tertib dalam pembelajaran kita, baik online maupun tatap muka, yaitu khususnya terkait dengan kehadiran. Silahkan absen sesuai batas waktu yang telah ditentukan, dan aktif setiap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Aktifnya berarti aktif berdiskusi dan lainnya. Oke. Adapun hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah diharapkan siswa dapat menggali serta mengelola informasi dari berbagai sumber belajar, aktif selama proses pembelajaran berlangsung dengan menerapkan sikap ingin tahu, kreatif, teliti, serta komunikatif dalam berdiskusi terkait materi persamaan dan pertidaksamaan fungsi eksponensial dan logaritma, yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial. Oke, jadi kita pada hari ini mau bahas tentang menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial. Oke, bagaimanakah bentuknya? Mari kita lihat pada video ini. Oke, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan Bapak kepada kalian untuk melihat apakah kalian memahami materi sebelumnya, yaitu tentang apakah kalian mengetahui kecenderungan suatu grafik fungsi eksponensial, seperti apakah bentuknya, atau seperti apakah kecenderungannya, mengarah kemana dan seperti apa. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk fx sama dengan a pangkat x, ini bentuk fungsi eksponensial ya, dengan a-nya itu lebih dari 1. Oke, a ini biasa disebut dengan basis atau bilangan pokoknya. Nah, sedangkan x itu disebut dengan eksponen atau pangkatnya. Maka bagaimana kecenderungan grafik tersebut? Nah, ini ada Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi nanti silakan cek-cek lagi materi yang telah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, untuk fx-nya sama dengan a pangkat x sama juga, tapi a-nya ini berada di antara 0 dan 1. Maka bagaimanakah kecenderungan suatu grafik tersebut? Oke, ini sama ya, juga punya ciri khas dan mengarah seperti apakah bentuk fungsi eksponensial yang dimaksud dari dua pertanyaan ini. Oke, silahkan baca lagi materi sebelumnya. Oke, adapun fungsi eksponensial yang akan kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini, pertama kita mulaikan dari grafik dulu. Nah, untuk fx sama dengan a pangkat x dengan a lebih dari 1, maka grafik tersebut akan monoton naik. Oke, dengar ya, monoton naik seperti pada ilustrasi berikut ini. Bagaimanakah grafik yang monoton naik? Nah, monoton naik seperti ini. Nah, maka semakin besar nilai X, maka semakin besar pula nilai si fx-nya atau nilai Y-nya. Nah, berarti kan monoton selalu naik. Nah, tidak ada situasi tertentu dia akan turun, tidak. Nah, ini adalah grafik fungsi eksponensial. Nah, dengan demikian, untuk nilai X2 lebih dari X1, maka fx2 juga lebih dari fx1. Nah, misalkan X2-nya di sini, X1-nya di sini, berarti fx2-nya juga lebih besar dari X1. Kan X2-nya lebih besar dari X1 nih. Berarti fx2-nya di sini. Oke, mohon maaf ya. Ada semadaf. Oke, saya ulang.
Bapak ulang ya. Nah, untuk X2 lebih dari X1, maka fx2-nya lebih dari fx1. Kan tentu kan, lebih besar fx2 kan? Oke. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, coba perhatikan. Untuk fx sama dengan a pangkat x dengan 0, dengan a-nya berada di antara 0 dan 1. Maka grafik akan monoton turun. Oke, cenderung menurun dia. Nah, perhatikan ini. Dari X-nya paling kecil, oke, dia akan monoton turun. Nah, dia akan turun terus, gitu kan. Nah, dari grafik ini dapat kita tentukan bahwa untuk X-nya lebih dari X1, nah jadi X2-nya lebih dari 1. Misalkan X2-nya di sini, X1-nya di sini. Nah, tentunya berarti fx2-nya kan lebih kecil dari fx1. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa x2 lebih dari x1, maka fx2 kurang dari fx1. Oke, ini kaitannya dengan materi di pertemuan sebelumnya ya. Silahkan lihat lagi, ada Bapak minta kalian waktu itu menggambar grafik juga. Silahkan dilihat. Silahkan lihat kecenderungan grafik-grafik yang telah kalian gambarkan. Nah, ini secara rangkuman saja Bapak sampaikan, ini perbedaan grafiknya. Nah, kalau A-nya lebih dari 1 kan berarti fx sama dengan 2 pangkat X. Maka cenderung monoton naik. Nah, ini kan monoton naik nih. Cenderung monoton naik. Dari X nilainya kecil sampai X nilainya besar, dia selalu naik. Nah, kalau yang A-nya di antara 0 dan 1 monoton turun. Nah, dia akan turun terus nih. Semakin besar nilai X-nya, maka dia akan semakin dekat dengan 0. Maka dia akan mendekati 0. Nah, sumbu X di sini disebut namanya asimtot. Nah, apakah itu asimtot? Jadi asimtot itu sebuah garis di mana grafik fungsinya tidak akan memotong garis tersebut. Nah, dia akan dekat sekali dengan sumbu X, yaitu Y-nya 0, tapi dia tidak akan menyentuh 0, tapi dia sangat dekat. Ini gambarnya sangat dekat sekali. Tapi ketika grafik ini saya zoom, kalau pakai aplikasi ya, pakai aplikasi misalkan GeoGebra, kalau kita zoom dia tidak akan ketemu, mau sampai berapapun nilai si X-nya. Nah, itulah yang disebut namanya asimtot. Tapi dia sangat dekat, grafik fungsinya sangat dekat sekali dengan asimtotnya. Oke, langsung kita masuk pada materi intinya. Jadi berdasarkan pemaparan tentang grafik tadi, setidaknya ada 2 kesimpulan pertidaksamaan eksponensial. Nah, pertama untuk A-nya lebih dari 1. Nah, untuk bentuk pertidaksamaan eksponensialnya adalah A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka, oke, mohon maaf ya, ada semadaf sebentar ini. Oke, untuk A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx-nya lebih dari gx. Begitu pula untuk A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx-nya kurang dari gx. Nah, ini tanda pertidaksamaannya tidak berubah atau tetap. Oke, dia akan tetap terus. Jadi kalau dia lebih dari, kalau kurang dari. Ingat, tapi syaratnya adalah si basisnya atau si bilangan pokoknya itu harus lebih dari 1. Oke, Pak, bagaimana Pak kalau misal seandainya A-nya itu di antara 0 dan 1, berarti bentuknya pecahan ya. Nah, berarti A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, tandanya berubah. Yang tadinya lebih dari, jadi kurang dari. Yang tadinya kurang dari, jadi lebih dari. Nah, tanda pertidaksamaannya berubah. Nah, konsepnya sama dengan yang tadi. Untuk nilai X1, X2 lebih dari X1, maka fx2-nya malah jadi kecil dari fx1. Nah, itu konsepnya. Tetap sama konsepnya, di mana kalau 0 dan A-nya di antara 0 dan 1, tandanya akan berubah. Namun kalau misal untuk A-nya lebih dari 1, tandanya tetap. Oke, contoh soal pertama yang dapat Bapak sajikan ke kalian itu ini. Selesaikanlah pertidaksamaan eksponensial 3 pangkat X lebih dari 9. Nah,
Jadi kita tahu bersama bahwa 9 itu adalah 3 pangkat 2. Maka dapat saya sajikan 3 pangkat X itu lebih dari 3 pangkat 2. Nah, perhatikan bilangan pokoknya atau basisnya. Basisnya di sini kan adalah 3. Dan 3 itu kan lebih dari 1. Maka 3 pangkat X lebih dari 3 pangkat 2 berlaku X-nya lebih dari 2. Jadi pangkatnya lebih dari 2. Pangkat yang ruas kiri lebih dari pangkat yang ruas kanan. Tandanya tetap karena A-nya lebih dari 1. Dengan demikian, penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen tersebut adalah X lebih dari 2. Langsung aja ini. Oke, kita masuk pada contoh yang kedua. Tentukanlah penyelesaian dari setengah pangkat X kurang dari 4. Setengah pangkat X kurang dari 4. Nah, setengah ini dapat saya sajikan sebagai 2 pangkat negatif 1. Kenapa seperti ini, Pak? Nah, maka kalian harus mempelajari atau membuka catatan kembali di pertemuan awal-awal tentang sifat-sifat eksponen. Salah satunya adalah A pangkat negatif N dapat ditulis 1 per A pangkat N. Nah, ini kan maknanya 1 per 2. 1 per 2, berarti 1 per 2 pangkat 1. Naikkan ke atas jadinya 2 pangkat negatif 1. 2 pangkat negatif 1 pangkat X. Berarti 2 pangkat negatif X kurang dari 2 pangkat 2. Karena nilai A-nya atau basisnya dalam pertidaksamaan ini adalah 2 dan 2 itu lebih dari 1, maka 2 pangkat negatif X kurang dari 2 pangkat 2 berlaku negatif X kurang dari 2. Kan seperti itu. Berarti negatif X kurang dari 2, kita kalikan negatif X kali negatif X. Nah, tandanya jadi berubah karena kita kali negatif. Yang tadi kurang dari jadi lebih dari. Nah, sekarang 2. 2 kali negatif 2. Dengan demikian, penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen tersebut adalah X lebih dari negatif 2. Oke, kita masuk pada contoh soal yang terakhir, yaitu selesaikanlah pertidaksamaan eksponen berikut ini. Setengah pangkat X tambah X kurang 2 lebih dari 1 per 8 1 min X. Oke, setengah pangkat X kurang 2 lebih dari sama dengan 1 per 8 1 kurang X. Ini 1 per 8-nya dapat saya sajikan 1 per 2 pangkat 3. Kenapa bisa disajikan 1 per 2 pangkat 3? Karena 1 per 2 pangkat 3 itu maknanya 1 per 2 kali 1 per 2 kali 1 per 2. Nah, itu kan adalah 1 per 8. Oke, berarti 1 per 8 ini dapat saya ganti jadi 1 per 2 pangkat 3. Nah, kayak gitu. Nah, berarti ini 1 per 2 pangkat X kurang 2. Nah, 1/2-nya ini pangkat 3-nya ini dikalikan aja dengan pangkat yang di luar. Jadinya 1 per 2, 3 kurang 3X. 3 kali 1, 3. 3 kali min X, min 3X. Oke, karena A-nya di sini adalah setengah, dan setengah itu berada di antara 0 dan 1, maka setengah pangkat X kurang 2 lebih dari sama dengan setengah pangkat 3X kurang 3. Mohon maaf, 3 kurang 3X. Maka hal ini karena dia di antara 0 dan 1, maka tandanya berubah. Sifat yang kedua tadi, definisi yang kedua. Berarti yang tadinya lebih dari, jadi kurang dari. Pangkatnya aja. Berarti X kurang dari 2. X kurang 2 kurang dari sama dengan 3 kurang 3X. Oke. Dengan demikian kita dapatkan bahwa pindah ruas aja yang min 3X ini, kedua ruas ditambahkan 3X, berarti kan jadinya X tambah 3X. Kemudian ini negatif 2, berarti kedua ruas ditambahkan 2, berarti jadinya 3 tambah 2 di sini. Berarti X tambah 3X 4X, 3 tambah 2 5, berarti X kurang dari sama dengan 5 per 4. Dengan demikian, penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen tersebut adalah X kurang dari sama dengan 5 per 4. Oke, kita udah sampai di ujung slide ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian telah mendengarkan video dan mengamati video pembelajaran pada hari ini. Namun tetap akhirnya video ini bukan menjadi akhir pembelajaran kita. Bapak harap kalian tetap aktif dalam pembelajaran. Walaupun kita menggunakan Classroom, kita menggunakan chat yang ada di Google Classroom, kolom komentar.
untuk berdiskusi lebih lanjut terkait materi ini. Ingat, yang belum absen silahkan absen sesegera mungkin, sebab apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan, Bapak akan mengalpakan kalian berdasarkan kesepakatan yang telah kita buat. Nah, untuk itu silahkan nanti mengajukan pertanyaan atau membantu menjawab pertanyaan teman-teman agar pembelajaran kita lebih aktif ke depannya. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian hari ini. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan dalam video pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.